pendapat wawasan kebangsaan itu menurut A sebagai kaum muda itu gimana? Waduh, cukup berat juga ya pertanyaannya Mbak, wawasan kebangsaan. Tentunya kalau secara textbook saya juga kurang hafal ya, apa itu mengenai wawasan kebangsaan. Tapi sekurang-kurangnya saya cukup memahami bahwasannya wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia memahami peran kita dalam masyarakat atau dalam kehidupan bernegara, dan bagaimana kita bisa juga memandang hal tersebut dari sudut pandang masyarakat atau sudut pandang kebangsaan, sehingga dalam masyarakat yang tentunya heterogen ini kita bisa berbaur dan bisa saling mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaannya. Menurut saya wawasan kebangsaan itu seperti itu, Mbak. Nah, Salah ya? Oh enggak. Nah, terkait dengan masyarakat heterogen ya, kan seharusnya dengan perbedaan itu masyarakat itu menjadi kaya dan harmonis ya. Tapi pada kenyataannya baru-baru ini terjadi isu yang mengarah pada suatu isu sosial yaitu adanya intoleran terhadap suatu etnis tertentu gitu. Yang puncaknya itu baru-baru ini kan terjadi aksi terorisme ya. Nah, ini tentang isu itu gimana ya? Kalau menurut saya sih Mbak ya, kalau menurut saya isu-isu seperti itu tuh memang menjadi satu hal yang kritis ya saat ini, akhir-akhir ini, bahwa adanya sikap-sikap intoleran dari beberapa kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya, dan ini menurut saya terjadi karena yaitu tadi kurangnya dari wawasan kebangsaan masyarakat di era saat ini ya, karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya mungkin kurangnya pendidikan tentang wawasan kebudayaan masyarakat Indonesia, tentang wawasan kebangsaan Indonesia, bahwasannya perbedaan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari ya, akan tetapi memang itu adalah suatu hal yang mutlak terjadi dan harus kita sikapi sebagai sesuatu yang baik gitu. Nah, menurut saya di masyarakat itu saat ini kurang, Mbak, pendidikan wawasan kebangsaan itu. Banyak orang yang mudah didoktrin, banyak orang yang mudah mendapatkan pemahaman bahwasannya satu kepercayaan itu lebih baik ketimbang kepercayaan lainnya. Kemudian sebetulnya tidak apa-apa ya suatu kepercayaan itu, kita memiliki suatu kepercayaan, tapi yang salah adalah ketika kita ketika kita memiliki kepercayaan dan kepercayaan lain harus musnah. Nah, paham-paham seperti inilah yang mungkin harus diberantas dengan diperbanyaknya wawasan kebangsaan di masyarakat itu sendiri. Itu Mbak menurut saya ya. Menurut Ani, gimana upaya biar masyarakat itu paham gitu agar toleransi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat ini. Memang di era kemajuan zaman saat ini ya, sepertinya menjadi agak sulit karena masyarakat cenderung individualistis. Tapi mungkin menurut saya pribadi, hal yang bisa kita lakukan adalah terutama nih kita ya sebagai milenial, kita mungkin bisa melakukan gerakan-gerakan
kecil seperti gerakan berbagi kepada sesama, gerakan eee, gotong royong, melakukan segala sesuatu hal itu bersama supaya ada paham-paham bahwa kita ini hidup memang beragam dalam satu kebersamaan dan itu tidak apa-apa gitu, itu adalah suatu hal yang baik. Di mana menurut saya saat ini tuh hal-hal seperti itu kurang terjadi di masyarakat. Di masyarakat lebih individualistis, masyarakat eee, tidak mudah untuk saling berbaur satu sama lain karena memang medianya diberangus ya gitu. Mungkin kalau di perkotaan kita sekarang udah sangat jarang lah melihat adanya kegiatan kerja bakti, gotong royong, kerja apa namanya ronda bersama gitu. Nah, menurut saya justru kegiatan-kegiatan seperti itulah yang mempersatukan setiap elemen di masyarakat untuk memahami setiap perbedaan-perbedaan yang ada, gitu Mbak. Nah iya bener banget saya setuju sama statement Ani. Jadi memang sekarang ini orang-orang itu lebih cenderung individualis sehingga wawasan untuk kebangsaannya itu juga kurang. Nah, ya cukup seru ya pembahasan kali ini, tapi sayang sekali saya harus mengakhiri wawancara saya malam ini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sehat-sehat ya, selalu jaga protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Ibu mempunyai sosial media. Terus sekarang kan banyak berita yang bohong saat ini. Bagaimana tanggapan Ibu? Saya punya sosial media tapi memang tidak terlalu aktif menggunakannya. Jadi memang saya menggali informasi yang sesuai dengan kebutuhan saya, apalagi saya kan ibu rumah tangga, paling membuka resep-resep masakan seperti itu. Kalau untuk berita yang bohong, saya sih lebih percaya media yang memang sudah istilahnya sudah terverifikasi ya. Misalnya kayak sekarang kan banyak hoax tentang COVID ya. Saya sih lebih percaya ke media yang benar-benar valid gitu. Kalau misalnya yang enggak terlihat atau memang tidak valid, saya memang tidak terlalu percaya 100% mengenai berita tersebut. Saya harus gali lagi informasi itu sumbernya dari mana. Sekarang kan banyak isu tentang pelecehan terhadap kaum perempuan. Jika Ibu di posisi itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghindari hal tersebut? Kalau misalnya pelecehan seksual di luar ya, biasanya kan sekarang banyak di kendaraan umum atau di tempat umum kan ya. Kalau saya misalnya bepergian ke suatu tempat, yang pasti berdoa dulu. Terus kalau perempuan memang harus dijaga dalam penampilan ya. Tapi memang tidak disalahkan juga, perempuan juga punya hak memakai pakaian sesuai dengan seleranya dia. Tapi kita sih lebih berhati-hati ya dalam pakaian, tidak mengundang sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya di kendaraan umum ataupun di tempat umum ada yang misalnya ngajak ngobrol dan kita memang obrolannya tidak enak, terus orang asing mending kita hindarin. Terus kita harus bersikap tegas memang kalau misalnya kita tidak ingin terjebak dalam situasi tersebut, kita mending menghindar saja, kitanya harus tegas. Atau misalkan memang membahayakan, kita segera lapor ke pihak yang berwajib. Bagaimana Ibu menyikapi kebutuhan dapur di saat pandemi saat ini? Kan kebutuhan pada naik-naik. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya pribadi sih lebih berhemat, terus diusahakan masak, karena dengan masak kita memang bisa berhemat, apalagi dalam keadaan seperti ini, kondisi COVID, selain berhemat juga untuk kesehatan. Mau bertanya Pak, menurut Bapak apa sih yang harus
dilakukan sebagai warga negara Indonesia untuk menyikapi persatuan bangsa di situasi pandemi ini? Menurut saya, selaku warga negara dalam kondisi pandemi sekarang ini, banyak hal yang berkaitan dengan warga, terutama dengan penyebaran masalah virusnya. Di sini kita menyikapinya, kita harus selalu mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian yang berkaitan dengan warga-warga yang kena pandemi, kita justru harus membantunya. Jangan sampai warga kita atau tetangga kita yang kena pandemi itu dijauhi. Justru kita harus bantu agar mereka merasakan ada rasa persaudaraan sesama warga. Jadi selama ini kalau ada saudara kita yang kena pandemi, justru bukan menjadikan mereka merasa jauh, tapi justru harus kita bantu selaku warga yang sehat. Barangkali itu menurut saya, sehingga rasa persatuan, rasa persaudaraan bersama tetangga, sesama warga itu terjaga. Tidak saling mencela, tidak saling menggunjing, sehingga mereka merasa terbantu adanya kalau mereka atau dia sendiri kena virus. Analisis dan kesimpulannya dari cuplikan pertama yaitu bahwa aksi terorisme yang terjadi itu disebabkan oleh berkembangnya sikap-sikap intoleran pada kelompok tertentu yang disebabkan oleh kurangnya wawasan kebangsaan dan pengetahuan mengenai keanekaragaman budaya masyarakat di Indonesia. Tetapi nyatanya masyarakat sekarang ini cenderung individualis dan sulit berbaur sehingga merasa asing melihat sebuah perbedaan, sehingga mudah untuk didoktrin dan diberi pemahaman bahwa satu kelompok lebih baik dari kelompok lainnya. Padahal di Indonesia ini notabene-nya memiliki banyak perbedaan yang seharusnya menjadi sebuah kekayaan dan menciptakan keharmonisan. Upaya yang perlu dilakukan ialah mengadakan gerakan-gerakan kecil seperti berbagi pada sesama, kerja bakti, gotong royong, karena kegiatan tersebut merupakan hal yang menjadi media pemersatu masyarakat yang beraneka ragam. Sedangkan pada cuplikan kedua, analisis dan kesimpulannya adalah dalam era modern yang perkembangan teknologinya sangat pesat, kita hendaknya jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang diragukan kebenarannya. Lalu kaum perempuan harus bisa menjaga diri, jaga sikap, bertindak tegas ketika ancaman atau gangguan dari luar datang. Lalu menyeimbangkan diri di masa-masa pandemi dan menjadi orang yang bijak dalam memahami segala kondisi. Kemudian pada cuplikan ketiga, analisis dan kesimpulannya yaitu untuk membangun rasa persatuan pada saat pandemi dengan tidak mengunculkan warga yang terkena COVID-19, tetapi saling bantu-membantu terhadap warga yang terkena positif dengan memberikan dukungan moral, tenaga, ataupun materi. Sebagai tenaga pendidik, tetap mengikuti arahan dari pemerintah dengan menjaga prokes yang dianjurkan dan tetap melakukan belajar mengajar secara daring. Juga ikut aktif dalam menyebarkan informasi positif pada siswa dan selalu mengingatkan pada orang tua ataupun siswa untuk melakukan prokes atau protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari.